Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina Zulaini dari MI3B dengan NPM 24781057. Di sini saya akan menjelaskan konsep Dynamic Routing AGRP. Oke, selanjutnya video selanjutnya. Oke, kita pertama-tama Pertama-tama kita masukkan, kita bikin router dua router maksudnya. Oke, terus kita masukkan 2 PC juga ke sini. Nah, terus kita apa namanya? Kita ganti dulu ya. Ini router 2. Ini router 1. Nah, ini juga PC 2. Kemudian ini PC 1. Oke, ntar. Selanjutnya kita kasih label dulu ya di sini. Sini kita kasih IP untuk routernya 10.10.10.0. Nah, terus router pertama tuh 1, Deng. 1. Kemudian router kedua itu 10.10.10.2. Nah, untuk sambungin dari router 1 ke PC 1, kita kasih juga alamat IP address-nya 192.168.1.1. Nah, untuk satunya IP-nya itu 192.168.1.2. Nah, dari router 2 ke PC 2 kita kasih IP-nya itu 192.168.2.1. Kemudian PC 2-nya 192.168.2.2. Oke. Nah, kita sambungkan dengan kabel ini router 1 ke router 2. PC 1 ke router 1, kemudian PC 2 ke router 2. Oke. Nah, ini adalah contoh topologi sederhana yang kita bikin. Kemudian kita akan setting ya. Nah, masuk ke router, terus CLI, kemudian kita klik no saja, terus N, terus configuration. Nah, kemudian kita masuk INT FA 0/0. Nah, selanjutnya kita bikin no shutdown. Nah, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya tuh yang ini. 10.10.10.1. 255.255.255.0. Oke. Kemudian kita lanjut ke INT FA 0/1. Terus kita bikin no shutdown. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Address-nya itu 192.168.1.255.255.255.0. Oke, lanjut ke router 2. Pakai itu pun dulu.
pakai itu. Pakai itu aku dulu. Nah, kita klik no. Kita end. Kita kemudian kita bikin sabar, ini bukan ini. Kemudian kita bikin intfa 0/0. Lanjut kita no shutdown dulu. Nah, kita masukkan IP yang kedua, IP add 10.10.10.2 255.255.255.0. Oke, lanjut kita ke intfa 0/1. Kita bikin shutdown. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2. Di atas yaitu namanya prosedur. Jadi kita menambahkan beberapa data. Kalau kalian kan lihat sudah ada ya, sudah ada data, sudah ada forensik, sudah ada masalah. Sudah forensiknya, CRP-nya dan ditetapkan di SQL-nya, maka kita harus terlebih dahulu membuat SQL-nya. Salah 19. Jadi set prosedur itu di mana letaknya? Jadi letaknya pada saat di database-nya ini ya. IP address-nya 192.168.2.1. 2.1 terus 255.255.0. Oke, sudah. Kita close, kemudian kita akan setting IPv6-nya. Kita masuk ke IP. Nah, IP pertama, PC pertama itu 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.0. Gateway-nya itu 1. Gateway-nya itu 192.168.168.1.1. Oke. Kita close, kemudian kita masuk ke IP kedua. Nah, kemudian ini IP keduanya itu 192.168.2.2. Nah, karena masnya 255 itu, kemudian gateway-nya itu 192.168.2.1. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil. Nah, sudah selesai ya guys seharusnya, tapi belum bisa dikomunikasikan karena kabel dari router 1 ke router 2 itu belum lengkap. Video selanjutnya saya akan konfigurasi dynamic routing dari router 1 ke router 2. Oke. Nah, sekarang di video selanjutnya
kita akan konfigurasi dynamic routing dari router 1 dan router 2. Apa sih perbedaan static routing dan dynamic routing itu? Static routing itu untuk menambahkan IP secara manual, sedangkan dynamic routing itu untuk mempromosikan network dari router 1 ke router 2. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke router 1 saja. Kita enter dulu, kita exit lagi, Oke, kita masuk enable, kemudian kita bikin router EGRP tanda tanya. Bisa tidak muncul pada ininya, pada apa namanya, pada yang Sip kan, tanda tanya kan? bukan pada coba, atau dia tidak akan muncul. Coba. Selanjutnya kita masukkan angka untuk routernya, itu terserah sih sebenarnya, tapi saya mau ngasih 10 aja. Router EGRP-nya itu 10. Oke. Nah, kemudian kita masukkan, kita kasih networknya 10.10.10.0. Kemudian aduh, 192 network keduanya tuh 192.168.1 Nah, ini sudah ya di router pertama. Oke, kita akan setting di router kedua. Exit saja. Exit lagi. Nah, kemudian kita masuk enable. Kemudian kita masukkan router EGRP. Nah, sama kayak tadi, router EGRP-nya tuh 10 ya. Kemudian kita masukkan networknya. Itu 10.10.10.0. Network kedua 168.2.10. Oke. 2.0 ya. Nah, untuk mengecek apakah benar-benar sudah bisa digunakan komen ini, kita menggunakan do show IP EG netboard-nya. Nah, kemudian apa ya? Kita lagi. Ini ada prosedur yang kita buat. Nah, saya pertama membuat. Oke, kita akan cek ya, coba ya. Kita menggunakan do show. Nah, pada saat tidak menggunakan commit, pada saat di sini IP memang sudah berhasil, ya pada saat decrypt memang dia sudah berhasil seperti ini. Nah, kemudian pada saat select bintang prompt itu tidak akan
Oke, kita akan cek apakah sudah terkonek semua. prosedur, tetapi prosedur itu Nah, maka data di sini sudah kemudian udah berhasil kan? Nah, di sini sudah berhasil ya. transaksi satunya ini Kemudian karena di sini sudah berhasil, kita akan coba tes ping dari PC 1 ke PC 2. transaksi satu. Kita close dulu, Saya memanggil kita ping dulu nih. Kita komen pro, terus kita ping PC 2. PC 2 berapa ya? PC 2 itu 2.2. 192.168.2.2. Oke, apakah berhasil? Biasanya pertama tuh gagal, kemudian berhasil. Nah, oke, berhasil ini. Kemudian kita tes yang di PC 2. Di PC 2 itu kita tes ping 192.168.1.2. Ping 192.168.1.2. Nah, ini sudah berhasil juga. Nah, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada saat kita melakukan transaksi 4